Halo, selamat siang teman-teman. Perkenalkan saya Siti Rahma Sulistyowati. Hari ini saya akan mempresentasikan untuk tugas besar mata kuliah Komunikasi Pemasaran Strategik, yaitu terkait dengan usaha yang keluarga saya miliki, usaha kecilan-kecilan sih lebih tepatnya. Jadi untuk usaha ini bernama Sila's Pet Shop. Kenapa namanya Sila? Karena ini nama dari mama saya. Dan namanya juga lebih bagus dan lebih baik dibandingkan misalnya Siti gitu kan. Karena Siti itu dari zaman Nabi Adam sampai sekarang sudah banyak banget nama Siti. Jadi nanti punya Siti yang mana nih untuk pet shopnya. Jadi mendingan pakai nama mama saya aja, namanya Sila Pet Shop. Oke, sekarang lanjut ya teman-teman. Nah, jadi untuk di awal ini, untuk pemaparan awal, di sini untuk cabang pertama itu beroperasi di tanggal 6 Juni 2022. Sedangkan untuk cabang yang kedua itu di 1 Oktober 2022. Nah, untuk lokasinya sendiri ini merupakan rumah pribadi. Jadi ada rumah kosong gitu di daerah Sawangan, tidak ditinggali. Nah, akhirnya tercipta ide untuk membuat usaha pet shop ini. Seperti itu, teman-teman. Jadi, untuk alamat lengkap yang pertama itu di Jalan Sejahtera 2, nomor 82, Bedahan Sawangan, Depok. Nah, karena dilihat untuk usahanya ini berjalan lancar dan juga di daerah rumah kami yang di awalnya itu di daerah Rawa Indah juga belum ada usaha yang serupa seperti pet shop, tetapi yang ada di daerah pemukiman, maka kita melakukan pembukaan untuk cabang yang kedua. Jadi sebenarnya ini sangat sederhana banget sih teman-teman, karena berupa garasi di rumah seperti itu. Jadi kita manfaatkan buat usaha eh, makan kucing, makan untuk kelinci, lalu ada makanan anjing juga, aksesoris, juga nanti ada kandangnya juga seperti itu. Lalu kita lanjut ya teman-teman. Nah, di sini ini salah satu tampilan untuk yang di cabang yang pertama sih, lebih tepatnya yang di Jalan Sawangan, di Bedahan di Jalan Sejahtera 2. Nah, kita itu menjualnya apa aja? Jadi kita menjualnya itu ada cat food, lalu ada dog food, ada rabbit food, lalu ada pet aksesoris juga, ada kandang, lalu ada carrier cage ini untuk kandang tapi yang bisa dibawa kemana-mana. Lalu kita juga jual sampo dan juga jual untuk obat. Sebenarnya buat umum aja sih, kayak misalnya untuk obat flu, lalu ada tetes mata, juga ada parfum juga seperti itu. Ya, di sini untuk teman-teman, jadi tadi seperti yang sudah dijelaskan di awal ya, Sila Pet Shop ini hadir karena memang dari keluarga kami itu awalnya memiliki hewan peliharaan, yaitu dua kucing bernama Rero dan Yolo, lalu juga ada satu kelinci bernama Bella. Nah, karena kecintaan keluarga kami terhadap hewan peliharaan dan kesukaan kami melakukan street feeding, jadi dirasa kayaknya lebih hemat kalau misalnya kita membeli banyak, sekaligus banyak, dan juga dijual juga seperti itu. Nah, akhirnya terciptalah ide untuk membuat usaha kecil-kecilan ini berupa pet shop yang untuk operasinya sendiri ya ada di garasi rumah seperti itu. Oke, dah. Kenapa ini menarik? Karena sebenarnya kalau untuk pet shop pada umumnya itu biasanya untuk jangkauannya jauh teman-teman dari pemukiman. Jadi biasanya harus keluar komplek dulu, jalan raya dulu, baru bisa menemukan pet shop. Biasanya di pinggir jalan raya gede seperti itu. Nah, jadi jarang untuk pet shop yang berada di daerah pemukiman. Jadi sebenarnya niat kita itu lebih mendekatkan kepada target konsumen kita sih, konsumer kita yang suka akan street feeding dan juga yang emang memiliki hewan peliharaan itu sendiri. Seperti itu, teman-teman.
Oke. Oke, nah di sini marketing mix 7P. Nah, untuk literasinya sendiri dari Kotler dan Armstrong. Jadi salah satu strategi yang berhubungan dengan kegiatan pemasaran perusahaan adalah marketing mix strategi yang didefinisikan oleh Kotler dan Armstrong di tahun 1997. Nah, 7 unsur marketing mix-nya itu apa aja? Ada produk, ada price, ada promotion, ada place, ada participant atau people, lalu ada proses, dan yang terakhir ada physical evidence. Nah, kalau kita analisis berdasarkan dari marketing mix 7P ini ya, teman-teman, di sini kalau untuk produk itu kita menjualnya cat food, rabbit food, terus dog food, aksesoris, cage, sampo, parfum, dan obat-obatan. Lalu untuk rentang harganya sendiri sekitar dari 14.000 sampai dengan 350.000, teman-teman. Nah, untuk promosinya saat ini kita memang belum sangat aktif di sosial media, jadi kita hanya word of mouth saja dan WA group dan banner kalau memang ada bazar atau ada event-event tertentu seperti itu, teman-teman. Lalu untuk place kita di pemukiman tempat tinggal ya, di rumah pribadi sendiri seperti itu. Jadi sebenarnya di sini sangat meminimalkan cost juga sih, tidak perlu ada cost yang harus dikeluarkan untuk membayar biaya sewa karena memang milik pribadi seperti itu. Lalu untuk people-nya sendiri, nah untuk people-nya sendiri ini masih dikelola oleh keluarga, jadi yang ada di rumah aja, jadi kayak ada yang ada di rumah yang bisa melayani untuk pembelian barangnya seperti itu. Nah, kebetulan untuk yang di Sawangan karena pekerjaan saya juga dari rumah, jadi bisa juga untuk bantu menjual seperti itu. Lalu untuk prosesnya sendiri, kita ada offline store, ya offline store tadi tuh yang ada di eh, Jalan Sejahtera 2 yang di Sawangan sama yang di Jalan Rawa Indah 3. Nah, lalu kita juga ada WA Group. Nah, WA Group ini yang aktif biasanya sih mama saya ya. Kayak misalnya teman-teman arisan, teman-teman pengajian, juga untuk grup-grup RT, grup-grup RW, seperti itu. Jadi sekalian promosinya lewat WA Group. Nah, kalau untuk Bajar ini yang mengelola Bajar biasanya adik saya sih. Adik saya ketika ada event seperti Car Free Day atau misalnya ada pasar kaget, nanti di situ akan dia buka stand untuk menjual produk-produk yang ada di Sila Pet Shop ini seperti itu. Dan untuk physical evidence ini Sila Pet Shop ini berada di lingkungan perumahan sehingga mudah dijangkau oleh warga sekitar. Oke, lanjut. Nah, untuk analisa SWOT-nya sendiri di sini untuk strength-nya atau kekuatannya ini lokasinya di pemukiman sehingga memudahkan para pemilik hewan peliharaan untuk datang langsung membeli. Nah, untuk opportunity-nya, untuk kesempatannya itu masih belum banyak pet shop di lingkungan di kawasan tersebut seperti itu. Nah, untuk weakness-nya sendiri ini untuk kelemahannya untuk saat ini kita masih menjual offline ya teman-teman. Jadi memang belum menjual secara online seperti itu. Karena memang di awal untuk fokusnya kita itu ya memang lebih mendekatkan kepada calon konsumen kita untuk mereka membeli seperti itu. Karena kan memang untuk pet shopnya sendiri tuh ada di untuk yang biasanya itu ada di jauh dari pemukiman seperti itu. Lalu di sini untuk ancamannya, nah ancamannya sebenarnya dari online itu sendiri, makanya kita sebenarnya harus bergerak juga untuk melakukan penjualan online, karena sebenarnya untuk harga pada pembelian online itu lebih murah seperti itu. Tapi memang ada plus minusnya juga sih. Kalau untuk pembelian online kan kita juga harus menunggu waktu ya, menunggu waktu untuk lama pengirimannya seperti itu, sehingga tidak bisa langsung untuk barang yang dibeli langsung digunakan seperti itu. Oke, lanjut. Nah, untuk hambatannya sendiri, untuk suppliernya, jaraknya itu lumayan jauh, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita belanja, jadi kita harus ngumpulin dulu nih apa aja yang habis. Jadi biar sekalian belanjanya kayak gitu. Karena kan kalau misalnya bolak-balik cost juga kan ya. Lalu memang ada beberapa juga pertanyaan dari pelanggan-pelanggan yang datang untuk menanyakan barang-barang, tetapi untuk barang-barang tersebut tidak dijual di eh, eh,
toko kami seperti itu. Lalu juga ada yang menanyakan juga untuk apakah sudah ada groomingnya atau belum. Nah, untuk saat ini juga belum. Nah, tapi untuk kedepannya kita akan lakukan juga untuk grooming, tapi memang untuk saat ini masih sedang dalam eh, tahapan ini sih. Kalau menghitung untung ruginya seperti itu, karena kan kita harus meng-hire orang juga kan untuk grooming itu sendiri. Lalu juga belum ada penitipan hewan. Ya, untuk kedepannya mungkin ini salah satu saran juga buat kami untuk penitipan hewan. Tapi memang kita sudah memikirkan ke arah sana untuk membuat penitipan hewan seperti itu, teman-teman. Untuk terutama untuk hewan kucing ya, teman-teman, seperti itu. Nah, untuk keuntungannya sendiri, tadi kan sudah diinformasikan, ada pemesanan via WA, Bazar, dan offline store. Nah, penjualan via WA ini biasanya merupakan pemesanan berdasarkan dari WA Group. Untuk promosi dilakukan biasanya menggunakan WA Story dan informasi melalui grup. Nah, untuk per bulan ini hitungan secara kasar aja ya teman-teman ya, sekitar 3.500.000 per bulan. Lalu kalau untuk bazarnya sendiri, di sini penjualan via Bazar ini adalah event yang berada pada lingkungan sekitar, misalnya seperti Pasar Kaget atau Car Free Day. Nah, untuk hitungan kasarnya itu sekitar 4 juta per bulan. Dan hitungannya dalam satu bulan itu kan sekitar ada empat kali lah ya, gitu ya. Lalu untuk offline store sendiri kita kan ada di 2 tempat. Nah, untuk cabang saat ini di Rawa Indah 3 dan Jalan Sejahtera, untuk keduanya hitungan secara kasarnya sekitar 6 juta per bulan. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini hasil kuesioner yang disebar ke pelanggan kami dengan menggunakan skala Likert, kita bisa menyimpulkan ada hal yang sudah baik dan ada hal yang perlu ditambahkan. Nah, berdasarkan dari analisis marketing mix tadi, akhirnya disimpulkan kalau untuk dari price, kalau menurut pelanggan kami yang mengisi kuesioner itu harganya masih termasuk terjangkau. Lalu untuk place-nya sendiri, mereka juga bilang untuk akses lokasi dapat diakses dengan mudah. Dan untuk physical evidence-nya sendiri untuk penataan produknya rapi. Nah, yang perlu ditambahkan dari hasil kuesioner kami yang disebar itu biasanya produknya itu menginformasikan produknya kurang bervariasi seperti itu. Ini jadi masukan juga buat kami ke depannya untuk menjual produk yang dibutuhkan oleh pelanggan kami. Lalu untuk promotionnya ini saat ini kami memang belum ada untuk promosi dengan media online. Jadi tadi sudah diinformasikan hanya via WA Story dan WA Group saja dan word of mouth seperti itu. Lalu untuk people ya tadi karena ada yang menanyakan oh, sudah ada buat grooming atau belum, berarti karena ya kita memang ketersediaan dari groomernya sendiri untuk orang yang bisa melakukan groomingnya itu. Lalu untuk prosesnya pembayaran dengan media online. Sebenarnya untuk kami sendiri sudah menyediakan pembayaran untuk kris ya, tapi memang untuk kris ini kan ada potongan-potongannya. Jadi memang ketika ada konsumen kami yang membayar dengan kris, memang harus ada nominal tertentu terlebih dahulu seperti itu teman-teman. Dan juga atau kalau memang dia memiliki bank yang sama dengan eh, bank mama saya lebih tepatnya, jadi bisa langsung transfer seperti itu. Oke. Nah, dari hasil analisa dari kuesioner yang disebar kepada pelanggan kami, tadi sudah disimpulkan juga perlunya ada penambahan varian produk, lalu perlunya ada pembuatan sosial media, membuka grooming karena sering ditanyakan juga karena dibanding mereka harus cari grooming yang jauh tempatnya seperti itu harus keluar komplek terlebih dahulu, keluar jalan harus di jalan raya terlebih dahulu, aksesnya juga repot. Nah, mereka menanyakan adain untuk groomingnya seperti itu. Lalu juga ada penambahan transaksi pembayaran online. Nah, untuk hal ini mungkin eh, akan karena kris saat ini sudah berjalan ya teman-teman, seharusnya sih nanti akan ada penambahan-penambahan lainnya sih untuk memudahkan. Mungkin nanti kita buat untuk beberapa rekening seperti itu, jadi bisa memudahkan untuk yang memiliki rekening sama seperti itu, sehingga tidak terjadi adanya potongan seperti itu ya teman-teman. Oke.
Nah, ini untuk referensinya sendiri dari jurnal yang dibuat oleh Tri Wisudawati untuk analisis metode marketing mix 7P sebagai strategi pemasaran produk daur ulang dari jurnal Science Innovation and Technology Sinteh tahun 2020. Saya rasa cukup untuk pemaparan dari usaha kecil-kecilan sebenarnya yang dimiliki oleh keluarga saya karena memang em, dari awal karena kita memang memiliki hewan peliharaan seperti itu ya dan juga suka melakukan street feeding jadi dirasa kayaknya lebih hemat untuk melakukan pembelian secara banyak dan untuk banyak itu juga bisa kita jual kembali seperti itu. Oke, sebelumnya terima kasih atas waktunya sudah melihat video ini. Selamat beraktivitas kembali, teman-teman. Selamat siang semuanya.